Saya tidak tahu mau bicara sama siapa. Kita nggak boleh loh benci-benci banget sama orang sampai ngajak-ngajakin orang buat benci. Itu tuh jadinya cinta. Saya yang salah. Iya, kamu yang salah. Hai Bobby, kau salah satu lelaki modus yang ada di dunia ini ya. Salah satunya Bobby ya. Tuh, Bobby lagi ribut tuh sama Ana. Dia lagi ribut sama Ana ya. Clara, dia lagi ribut sama Ana. Bobby akan mencari wanita lain. Bobby, kamu mau marah sama saya? Clara, kalau kamu sama dia, kamu akan diperlakukan sama kayak dia memperlakukan Ana. Curhat dari sahabat. Curhat sahabat. Saya mempunyai kesalahan sahabat. Saya juga curhat sahabat. Saya juga curhat sahabat. Jika saya diceraikan. Sahabat. Tapi kenapa sahabat curhat sahabat kesalahan? Assalamualaikum. Hai. Yang sudah pernah mampir ke channel ini, selamat datang kembali. Yang baru ya, yang baru salam kenal. Saya Iman, panggil aja Bang Iman. Ini channel apa? Channel ini berangkat dari kegundahan, kegelisahan, kebingungan para followers saya di TikTok. Mereka DM ke saya, terus saya jawab lewat video. Nah, kesini-sininya curhatnya makin panjang. Jadi saya perlu tempat untuk video yang lebih panjang, yaitu channel ini. Gak usah berlama-lama, kita mulai aja curhatannya. Assalamualaikum Bang, boleh saya curhat? Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh, ini saya baca ini. Saya tidak tahu mau bicara sama siapa. Terima kasih. Ya, jadi gitu ya untuk teman-teman kalian. Kalau yang mau curhat, lihat dulu orang-orang terdekat kalian. Kalau masih ada tempat cerita, cerita ke sana dulu, baru ke saya. Atau kalau nggak ada lagi, baru boleh ke saya tuh ya. Saya perempuan single 33 tahun dan sekarang berdomisili di luar negeri. Oh, dulu waktu zaman kuliah, saya aktif di salah satu organisasi kampus. Dari organisasi tersebut, saya memiliki satu sahabat, sebut saja si A. Ana. Belum tahu ya laki-laki atau perempuan. Pokoknya kalau perempuan Ana namanya. Di organisasi ada kakak senior yang pada saat itu saya sukai dan dia juga menunjukkan tanda-tanda kalau dia memiliki perasaan yang sama. Cie. Orang-orang di sekitar kami pun tidak sedikit yang menyadari. Emang gitu tuh ketahuan loh kalau kalian saling suka tuh. Sebut saja dia Kak B. B. Berarti dia laki-laki ya. B. Bobby. Kita kasih nama Bobby. Karena masalah angkatan, sahabat saya si Ana sangat membenci Kak Bobby, bahkan menghasut kami teman angkatannya untuk tidak mau menjadi pengurus di era kepemimpinannya di organisasi. Apa? Tapi entah bagaimana ternyata justru Ana yang selalu ada di samping Kak Bobby. Ana, kamu kenapa? Dan pada suatu saat tertentu, Ana mengatakan kepada saya kalau dia memiliki perasaan untuk Kak Bobby. Ana, iya gitu ya, kita nggak boleh loh benci-benci banget sama orang sampai ngajak-ngajakin orang buat benci. Itu tuh jadinya cinta. Saya lanjutin ya. Tentu itu hal yang sangat mengagetkan bagi saya yang saat itu saling kode dengan Kak Bobby. Iya sih, ya. Karena saya lebih menyayangi sahabat saya dan saya pikir saya banyak teman-teman lain dan pasti bisa cepat move on. Oke, bagus. Jadi saya memilih untuk meninggalkan organisasi. Sebenarnya nggak harus segitunya ya. Tentunya dengan alasan lain. Ya, pakai alasan lain, jangan alasan itu. Persahabatan saya dan Ana tetap berjalan seperti sedia kala dan Kak Bobby masih tetap menghubungi saya secara rutin. Bahkan anehnya Kak Bobby selalu marah kalau saya bercanda pancing-pancing mengenai Ana. Itu tanda dia tuh juga suka kamu. Janganlah, aku tuh suka kamu bukan Ana gitu kira-kira ya. Oh ya, itu kejadian 2009 sampai 2013-an. Oke. Kemudian di tahun 2014 saya lulus seleksi CADOS, calon dosen ya. Salah satu PTN dan saya harus ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Masya Allah. Dalam masa persiapan itu, Kak Bobby juga masih intens menghubungi saya. Bahkan dia bilang kalau dia juga berencana ingin melanjutkan studi keluar. Saat itu perasaan saya ke Kak Bobby sudah hilang. Bagus. Saya anggap dia sebagai senior biasa. Dan saya masih iseng tanya-tanya soal Ana. Ini pure hanya iseng bercanda. Seperti biasa dia marah. Dia tuh, aku tuh suka kamu. Berarti kamu C ya. Kamu Clara. Tuh. Dia tuh suka kamu Clara. Clara, aku suka kamu. Kenapa kamu
ngomongin si Ana terus gitu. Seperti biasa dia marah ya. Bahkan Kak Bobi bilang kita harus ketemu kalau mau cerita yang sebenarnya. Nah kan, tapi saya tidak pernah menggubrisnya. Oke. Terus saya lanjut. 2016 akhirnya saya harus berangkat ke luar negeri untuk studi. Komunikasi saya dengan Kak Bobi masih lancar. Bobi apa Bambang enaknya? Bobi aja ya, Bambang udah banyak tuh. Bahkan komunikasi saya dengan Ana yang sahabat saya semakin renggang. Kenapa tuh? 2017 Kak Bobi juga hijrah ke kota lain melanjutkan studi. Tidak jadi ke luar negeri karena beberapa hal. Tiba-tiba di tahun 2018 saya mendapat kabar kalau Kak Bobi dan Ana akan menikah. Wah, oh bisa jadi dia ini nih karena gara-gara kamu gak ngubris ya. Kamu gak ngubris ya, kayaknya si Clara gak mau sama aku deh. Tapi Ana mau, ya udah Ana aja gitu tuh. Mungkin ya. Sebagai sahabat saya sangat bahagia, ya turut bahagia ya. Bahkan saya hampir pulang ke Indonesia demi mereka. Gak perlu juga, kamu kan punya perasaan sama Bobby. Walaupun gak lagi, ada lah dikit-dikit ya. Tapi karena bersamaan jadwal ujian, rencana tersebut batal. Alhamdulillah, bagus. Menjelang pernikahan, Kak Bobby memang sudah jarang menghubungi saya. Menjelang pernikahan, Kak Bobby memang sudah jarang menghubungi saya. Bagus lah. Orang-orang yang sudah mau nikah itu udah putus hubungan sama yang lain ya. Batasi banget. Dan saya baru nge belakangan ini. Nanti pasti jelas maksud saya di sana. Oh yang itu yang dia bilang tadi. Dan saya tidak ada masalah. Ya, Kak Bobi masih dalam proses studi saat menikah sehingga setelah menikah mereka harus LDR. Ya gak enak banget pengantin baru ya. Kak Bobi di kota X dan A di kota Y. X. Ya enggak, saya nggak mau ngasih-ngasih nama lah, X dan Y pokoknya. Tanpa saya sadari, Kak Bobi masih intens menghubungi saya dengan berbagai alasan. Bertanya soal studi, lingkungan di luar negeri tempat saya menetap, sepeda, dan lain-lain. Bahkan dia pernah minta tolong ke istrinya untuk menyampaikan pesan ke saya. Bobby, kenapa kamu tuh Bobby? Istri Bobby itu si anak pasti tahu ya, kalian punya dulu ada sesuatu. Saling ada perasaan, kenapa si Bobby minta ke Ana? Itu nggak boleh lah, itu membuat istrinya cemburu. Saya benar-benar tidak ada perasaan sama sekali saat itu. Bagus. Saya pure melihat Kak Bobi sebagai pasangan sahabat saya dan saya respon semua chat dia karena saya merasa itu hanya percakapan biasa dan tentu istrinya mengetahuinya. Emang Clara, tapi hindari ya kalau misalnya chatnya itu cuma ngobrol, bukan sesuatu yang penting, hindari itu. Bahkan pada saat saya mandek mengerjakan tesis saya, Kak Bobi menawarkan diri membantu biar saya bisa cepat selesai dan kembali ke tanah air. Kenapa sih Bob? Harus gitu? Hah? Bobby. Waktu terus berjalan dan komunikasi kami tetap terjaga. Waktu terus berjalan dan komunikasi kami tetap terjaga. Komunikasi dengan si A malah putus sama sekali kecuali kalau A mengomentari story atau postingan saya di sosmed. Mungkin dia sibuk ya jadi istri sekarang. Saat itu maksudnya. Suatu hari mungkin 2019 atau 2020, Kak Bobi bercerita ke saya dan meminta pendapat kalau dia akan mengakhiri pernikahan dia dengan Ana. Lah kenapa? Oh ya, kuliah Kak Bobi sudah selesai dan dia kembali ke kota asalnya. Aneh bagi saya yang masih single, mereka masih LDR. Padahal A tidak bekerja, padahal Ana nggak bekerja. Ya harusnya Ana ikut Bobi kemanapun dia pergi ya, apalagi dia nggak kerja ya nggak. Sebagai sahabat otomatis saya tidak setuju dong, harus itu sahabat tuh begitu, mengusahakan yang baik bagi mereka. Dan saya menyarankan Kak Bobi untuk ke kota A untuk ke kota Ana tinggal untuk menjemputnya. Benar. Kak Ana, Kak Ana malah marah-marah ke saya. Dan saya memilih untuk mengakhiri percakapan karena tidak mau terlalu masuk dalam rumah tangga orang lain. Ya, kalau kamu udah ngasih tahu ke mereka, terus mereka malah menolak, ya udah tinggalin. Kak Bobi datang lagi, kita berkomunikasi seperti biasa. Nah ini cikal bakal nih, ya. Kita berkomunikasi seperti biasa, bercanda-bercanda, tanya kehidupan saya dan lain-lain. Dan kembali lagi dia bercerita kalau dia tidak bisa mempertahankan lagi rumah tangganya dengan A. Bahkan dia mention beberapa sifat buruk Ana. Seperti biasa, saya tidak mau terlibat jauh soal
rumah tangga mereka. Gitu ya emangnya orang tuh ya. Janganlah ketika ribut, borok-borok pasangan tuh dikasih tahu ke orang lain yang sebenarnya nggak perlu banget ya membuka aib pasangan sendiri. Untuk kalian ya, sebenarnya saya sebagai lelaki saya tahu ya lelaki yang bagaimana ketika mereka curhat tentang istrinya ke kalian, istrinya apalagi ngasih tahu keburukan-keburukan istrinya, itu adalah satu strategi untuk mendekati kalian tuh. Dia harus cerdas-cerdas lah pokoknya ya. Nggak boleh lah. Kalau kita pasangan itu pasti ada kurangnya, dan kalau misalnya mau pisah ya pisah, nggak usah diomongin lagi. Keburukannya itu nggak perlu, pisah ya pisah. Ya kan udah pisah tuh ngapain lagi? Kalau pisah tuh udah pisah, nggak ada urusan lagi, baik itu mau musuh-musuhan tuh nggak ada lagi. Gitu tuh. Saya lanjutin. Oke. Hidup berjalan seperti biasa, komunikasi saya dan Kak Bobby masih lancar. Mostly dia yang menghubungi saya duluan. Setiap dia ganti kontak, dia pasti menghubungi saya. Itu tuh, itu sebabnya tuh. 2021-2022 silam adalah momen terberat hidup saya dan Kak Bobby yang selalu ada. Oke, astagfirullah, perasaan masa remaja itu tumbuh kembali. Saya berusaha keras mengingatkan diri saya kalau ini tidak pantas, tapi di satu sisi perasaan ini begitu kuat. Clara, perasaan itu begitu kuat karena kamu komunikasi terus sama dia. Ya, karena kamu komunikasi terus sama dia. Seandainya kamu, ya enggak seandainya. Pokoknya gitu ya. Perasaan kamu itu jadi kuat karena kamu komunikasi terus sama dia. Emang perlahan-lahan itu tuh caranya tuh. Sampai pada November 2022, Kak Bobi kembali mengatakan kalau akan mengakhiri rumah tangganya dengan anak. Saya hanya membalas no comment pada saat itu. Oke. Walaupun perasaan masa lalu itu datang lagi, tapi tidak dipungkiri saya juga sering mendengarnya. Saya sudah sedih mendengarnya. Oke. Tapi di satu sisi malah tumbuh harapan, kan? Saya berharap kalau Kak Bobi bisa menyelesaikan urusan dengan dia datang ke saya. Oke. Ini udah tahu nih saya arahnya kemana nih. Secara tidak langsung Kak Bobi minta persetujuan dari saya, tapi saya tidak bisa mengatakan iya, bisa saja biar kita bersama. Bobi, kenapa sih Bobi ini minta persetujuan itu ya dengan yang itu, sama nanya ke orang tua, ya orang tua tuh mereka melihat dengan pemahaman. Tapi kalau ke orang lain, sebenarnya ya Clara, Bobby itu lagi mau menyelidiki diri kamu seperti apa. Apakah kamu bahagia dengan perceraiannya, ataukah kamu malah ini. Sebenarnya ketika kamu meladeni dia, cacat dia itu dia udah ada tuh. Dia udah tahu nih, Clara masih nih sama aku nih gitu tuh. Ya, percaya omongan saya. Uh, Saat itu saya berharap dia menyelesaikan hubungan dengan Ana, tapi baru dia datang ke saya. Ya. Tiba-tiba di bulan Januari, Kak Bobi tidak begitu intens menghubungi saya. Bagus, jelas saya mencari-carinya. Kenapa? Tapi saya tidak pernah menghubunginya duluan. Bagus. Qadarullah, waktu saya mengomentari postingan Ana, tiba-tiba dia memberitahu kalau Kak Bobi menjemputnya. Nah, bagus. Jujur hati saya hancur saat itu. Tapi di sisi lain saya tahu kalau saya yang salah. Iya, kamu yang salah. Itu memang sudah menjadi haknya Ana sebagai istri. Memang. Mereka hanya bersama dalam beberapa hari. Setelah itu Kak Bobi datang lagi. Saya sakit, saya merasa kalau saya pelarian saat dia kesepian. Bodohnya saya masih menanggapi. Alhamdulillah, saya tuh suka ya. Saya tuh suka kalau misalnya Clara, kamu ngaku kalau diri kamu itu bodoh. Karena banyak banget saya bilang ke ini ya, ke beberapa konten saya. Coba selidiki kebodohan kalian di masa lalu. Tersinggung. Tersinggung loh. Ini nih, kamu adalah perempuan yang mindsetnya tumbuh. Kamu sadar kalau kamu bodoh. Di tiap doa saya berdoa, ya Allah, kalau memang kamu berjodohku, dekatkanlah kami dan bantu hamba melupakan kalau bukan. Ya, kurang lebih seperti itu permintaan saya. Doa saya begitu jahat dan tega. Oke. Entah benar-benar dikabulkan atau ini ujian. Saya selalu mengingat Kak Bobi, bisa jadi juga karena sugesti diri sendiri. Iya, itu akumulasi dari komunikasi kamu sama Bobi. Itu akumulasi dari itu ya. Dan perasaan saya begitu kuat.
Ya itu tadi, sampai merinding dan bergetar. Merinding disco ya. Bahkan kalau saya mengingatnya, tiba-tiba Kak Bobby menghubungi saya atau sekedar update story. Oh itu bagian dari law of attraction tuh. Itu bagian dari law of attraction di jalan ya. Dalam pergumulan ini, saya memutuskan untuk pergi umroh di bulan April. Masya Allah. Semoga mabrur ya. Saya tidak tahu apa arti ini semua. Sepanjang saya di Tanah Suci, hanya Kak Bobby yang saya ingat. Oh, bahkan pada saat prosesi puncak umroh, hanya Kak Bobby yang saya ingat sampai saya menangis sejadi-jadinya. Perasaan ini sangat menyiksa. Kamu udah sering umroh? Biasanya kalau orang umroh itu pertama kali pas dia ke Mekah ya, ngelihat Ka'bah, dia itu akan ingatnya Allah tuh. Allah, gak ingat yang lain. Bodoh amat sama yang lain. Kasar bahasa saya, pokoknya gak ingat sama yang lain, ingatnya Allah tuh. Kamu udah apa ya? Udah kayak ada jin deh. Gak tahu sih. Oh ya, menjelang umroh sampai beberapa saat setelahnya saya menghapus akun WA biar tidak ada komunikasi sama sekali dengan Kak Bobby. Bagus. Karena memang yang jauh di mata itu lama-lama jauh di hati. Tapi perasaan rindu begitu kuat. Sampai di Tanah Suci hanya dia yang saya ingat. Tuh tadi tuh, kenapa tuh sampai begitu tuh? Uh, Kamu ke Tanah Sucinya itu, saya curiga kamu ke Tanah Suci bukan untuk umroh sebenarnya, tapi untuk move on. Jangan ya, jangan begitu. Karena mending kamu kasih ke saya tuh ongkosnya kalau bisa punya rezeki lagi ya. Kamu mau umroh, healing, healing ke Mekah ya, ongkosin saya aja. Gak bercanda. Saya pengen banget ke sana. Saya pengen banget ke sana, pengen banget pokoknya. Kak Bobi kembali menghubungi saya sampai pada suatu waktu pada subuh. Saya tidak tahan lagi. Saya meminta Kak Bobi untuk memblokir nomor WA saya. Bagus. Biar tidak ada komunikasi lagi. Mantap. Tapi dia menolak dan bertanya apa alasannya. Pakai nanya lagi. Tanpa menjawab, akhirnya saya juga memblokirnya. Bagus. Jujur, saya tipikal orang yang tidak suka memblokir kontak orang lain. Jadi beberapa hari menjelang Idul Fitri, saya putuskan untuk unblock nomor Kak Bobi. Agak kuat deh. Dan menghapus kontaknya tentunya. Oke, dengan harapan dia tidak notice saya unblock atau tidak ada komunikasi lagi. Oke. Sayangnya tidak sesederhana itu. Kak Bobi mengirimi ucapan selamat lebaran yang tidak saya gubris. Tapi dia tetap mengirimi saya pesan yang akhirnya saya balas tuh. Kamu balas itu cikal bakal tuh. Dia membahas lagi soal permintaan blokir dan dia dengan tenang berkata, menurut dia saya ada perasaan jadi saya minta diblokir. Nah itu tuh dia tahu ya. Saya coba mengalihkan, tapi dia tetap kekeh memaksa saya mengakui kalau saya ada perasaan ke dia. Saya tanya balik kenapa dia begitu memaksa saya buat mengaku. Dia juga akan menjawab. Pembicaraan kami berakhir menggantung. Hei Bobby, kau salah satu lelaki modus yang ada di dunia ini ya. Salah satunya Bobby ya, ini bukan nama sebenarnya. Beberapa hari kemudian baru saya tahu kalau Kak Bobby dan Ana tidak berlebaran bersama. Baru menjelang berakhir cuti dia mendatangi Ana. Menurut saya rumah tangga mereka agak aneh sih. LDR terus bahkan saat momen Idul Fitri. Iya ya, agak aneh ya mereka ya. Sejak waktu itu tidak ada komunikasi lagi. Kami berdua sama-sama kuat-kuatan untuk tidak menghubungi duluan. Dan akhirnya Juni kemarin Kak Bobby yang menghubungi saya lagi. Kak Bobby lagi ribut tuh sama Ana. Dia lagi ribut sama Ana ya. Clara, dia lagi ribut sama Ana. Saya harus bilang ini ya biar kamu kan sebenarnya Clara, kamu itu cewek yang pinter loh. Kamu sampai studi ke luar negeri, saya aja enggak. Kamu pinter, kamu ke sana, cuma kamu terlalu mengedepankan perasaan. Tuh hati-hati, cuma tapi emang perempuan begitu ya. Tapi seenggaknya dengan kamu menonton ini, kamu itu bisa, oh ini nggak boleh dipakai sepenuhnya nih. Astagfirullah, saya merasa bahagia tapi di satu sisi merasa bersalah. Seperti biasa karena bercanda. Oke. Dan pada akhirnya dia bertanya lagi perihal permintaan saya untuk diblokir. Tidak tahu apa yang merasuki saya secara gamblang mengakui semua perasaan saya ke Kak Bobby. Itu yang diharapkan. Bahkan saya juga mengatakan dulu saya juga suka dia. Wah makin seneng dia itu. Tapi karena Ana bilang dia suka Kak Bobby, jadi saya memilih mundur.
Itu tuh sebenarnya kalian ya, kalau misalnya kalian ada temen, kamu Clara sama anak, itu sama-sama punya perasaan sama si Bobby. Di waktu kita ambil waktu mundur ya, bilang aja, nah kamu suka sama Kak Bobby, aku juga loh. Kamu suka karena apa? Gak apa-apa bilang begitu. Jangan sampai hilang teman ya. Jadi di waktu itu kalian tuh belum menggunakan perasaan banget, baru suka aja. Saya menyalahkan diri saya dan meminta Kak Bobby untuk memblokir saya, tapi dia tidak mau. Bahkan dia bilang kalau ini bukan salah saya. Ya, itu bukan salah kamu sepenuhnya ya, Bobby juga, tapi salah kamu juga. Dia bilang kalau saya menyalahkan diri dan menganggap diri saya rendah karena menyukai suami sahabat. Dia bilang kalau saya menyalahkan diri dan menganggap diri saya rendah karena gimana sih? Bahkan bukan suami saya. Dia bilang kalau saya menyalahkan diri dan menganggap diri saya rendah karena menyukai suami sahabat itu membuatnya sedih dan menangis. Air mata buaya. Saya minum dulu ya. Waktu itu semua campur aduk. Kak Bobi meminta untuk mengakhiri topik itu karena membuatnya pusing. Oh iya, dulu si Ana pernah mengupload foto pernikahan mereka dan Kak Bobi komen hoax pada foto itu. Mereka ini lagi melakukan apa sih? Kenapa sih mereka Ana sama Bobi ini gak jelas ya? Kalau misalnya itu sebuah pernikahan terus si Bobi bilang hoax, si Bobi jahat banget ya. Tapi kalau misalnya memang mereka awalnya kita pura-pura nikah yuk di depan Clara misalnya, saya nggak tahu ceritanya gimana ya, ini bingung saya nih. Saya meminta Kak Bobi untuk mengusir, saya meminta Kak Bobi untuk mengusir saya dalam hidupnya. Tapi dengan tegas dia bilang tidak mau. Jangan minta dia usir, kamu yang pergilah. Bagaimana pandangan abang melihat kasus saya dan bagaimana abang mengambil sikap kalau berada di posisi Kak Bobi? Bobi adalah lelaki yang manipulatif ya, dia buaya darat. Saya membatasi bahkan DM kalian ya, saya itu balasnya lewat video bukan lewat chat. Saya nggak mau berlama-lama chat sama kalian karena setan ada tuh di sana. Apalagi untuk cewek-cewek yang pakai fotonya cantik ya, itu setan itu akan membisiki saya tuh. Itu man, lihat aja tuh itu. Enggak, lihat aja dulu, cantik, kepo-kepoin aja, cuci mata, nggak apa-apa kali. Itu tuh setan tuh ya, lama-lama terus saya gimana kamu sesudah curhat ini, gimana perasaan kamu tuh. Dari sana tuh jadi tuh, itu emang langkah-langkahnya begitu. Ya Bobby sebenarnya dia ketika dia akan menikah itu sudah putus sama kamu, nggak ada hubungan lagi. Nggak ada pertemanan laki-laki dan perempuan ya. Saya nggak, terserah kalian yang beda pendapat, nggak ada pertemanan laki-laki dan perempuan, persahabatan nggak ada. Salah satunya baper, paling nggak salah satunya baper. Kalau nggak dua-duanya, itu nih kasusnya nih. Ya, perselingkuhan itu diawali dengan pertemanan. Hati-hati. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk memblokir nomor Kak Bobi. Bagus. Kita sudah tidak berkomunikasi 1,5 bulan dan ini rekor terlama kami tidak berkomunikasi. Saya mohon maaf karena agak terlambat posting ini ya. Kalau misalnya kamu belum komunikasi lagi sama dia, teruskan ya. Bobi akan mencari wanita lain. Laki-laki. Bukan saya begitu. Saya tahu ya dari cerita-cerita Bobi akan mencari laki-laki lain. Laki-laki lain, perempuan lain ya. Perempuan lain. Kalau dia udah dapat teman cerita lain, perempuan lain, kamu udah ditinggalinya, dia akan cerita ke perempuan itu. Bobi, kamu mau marah sama saya? Coba. Tuh, mana nih? Akhirnya saya memutuskan, oke, jujur saya sangat merindukan Kak Bobi. Enggak, itu bisikan syaiton. Saya menyesali di masa lalu kenapa saya yang pergi. Nah itu tuh, makanya saya bilang ya, kasih tahu karena kamu juga suka. Kan baru suka doang. Enggak, gue juga suka sama dia. Jadi gimana, lo suka kenapa dulu nih, gitu tuh. Gak apa-apa ya begitu. Kenapa saya tidak memberi dia kesempatan untuk bicara. Nah itu tuh. Di sisi lain saya benci sama Kak Bobi karena dia pelin-pelan dan tidak mengambil keputusan sebagai laki-laki. Iya, dia pelin-pelan, dia manipulatif, dia buaya darat. Dan dia orang yang tidak bertanggung jawab ya. Clara, kalau kamu sama dia, kamu akan diperlakukan sama kayak dia memperlakukan Ana. Jadi begitu ya. Ya, kayaknya udah ya. Hari ini cukup curhatnya satu aja karena ini panjang ya curhatan dari Clara. Clara, saya udah jawab pertanyaan kamu dari ada apa uraian, ada apa
Saya baca, saya jawab, baca, jawab gitu ya. Jadi sikap Bobby begitu, dia itu orang yang ya itu tadi saya bilang tadi, dan kamu harusnya kalau misalnya kamu masih membatasi diri komunikasi sama dia, sekarang teruskan dan uh, minta perlindungan sama Allah. Semoga kamu dipertemukan sama laki-laki yang baik ya, bukan Bobby tapi Bambang. Bambang ya, semoga ketemu sama Bang Bambang ya. Mas Bambang yang baik hatinya. Bambang sekedar nama ya. Semoga ketemu sama Mas Bambang yang baik hatinya. Ya, itu aja dari saya, Clara. Dan teman-teman, makasih banyak untuk kalian yang sudah nonton channel ini. Silakan kalian ambil pelajaran di sana. Hati-hati ya, untuk yang perempuan hati-hati terhadap lelaki yang begitu jadi-jadian begitu ya, laki-laki begitu, hati-hati ya kalian. Nah, yang mau curhat itu tadi kayak di pesan saya pertama tadi ya, kalau nggak ada lagi baru curhat ke sini. Silakan kalian DM aja ke IG saya atau TikTok, ke TikTok aja deh. TikToknya yang mana ya? Ya nih coba saya. Ya ada tuh di depan tuh, nanti di intro ya ada. Bukan nanti, di awal ada di intro itu TikTok saya. Follow, DM aja ke sana dan tontonin videonya tuh ya. Gitu aja. Sekian untuk video kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat, sehat semuanya, sehat imannya, sehat mentalnya, sehat badannya, dan sehat finansialnya. Saya pamit, mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, salah tingkah selama di video ini ya. Mohon maaf lahir batin gitu tuh. Ya, itu aja deh. Ya udah itu aja. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.